Nah ini bagaimana kalau negara sudah dikelola? Setahun yang lalu saya selalu bilang bahwa negara ini dikelola dengan manajemen pemerintahan yang sifatnya seperti preman, seperti gangster. Nah ini kenyataan sekarang. Ini menurut dia adalah benar. Berarti presiden ini memang akan menghadapi seluruh permasalahan, yaitu ketidaksukaan rakyat yang akan terakumulasi, yang akan membesar, yang berakibat nanti akhirnya ini di jalanan kan akhirnya ini kan tidak kita inginkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ulasan kali ini masih seputar demo 411 yang kemarin berlangsung, yang sempat bubar karena peristiwa alam yang cukup mengagetkan mereka. Ada hal yang menarik dari pentolan ya EPA 212 ini, yakni Muhammad Yusuf Martak dalam salah satu diskusi bersama dengan Bun Refli Harun. Refli Harun memang orang yang beberapa dekade terakhir ini begitu kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Dan dia adalah orang yang banyak memberi panggung atau kesempatan terhadap orang-orang yang mengambil peran sebagai berseberangan dengan rezim hari ini, atau bahasa kasarnya adalah oposisi pemerintahan. Refli Harun banyak menggali ya informasi dari mereka, banyak melakukan akselerasi ya terhadap orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi, lalu kemudian ini diseminasi ya kepada publik Indonesia. Perang yang menurut kita ini sebenarnya cukup ya menggelitik juga ya. Bagaimana sosok Refli Harun yang sangat terkenal sebagai intelektual ya, pakar hukum tata negara yang dulu banyak memiliki ide-ide ya terkait dengan bagaimana menata membangun Indonesia, tetapi justru sekarang ini banyak bermain secara bersama dengan orang-orang yang mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan, yang sedikit banyaknya itu sangat mengganggu dan menghambat proses-proses pembangunan di Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan simak seperti apa perbincangan daripada Muhammad Yusuf Martak ini bersama Refli Harun. Berarti presiden ini nggak layak, kan begitu. Nah, karena apa? Ya mungkin menurut saya, ya kan, beliau pernah memimpin di sebuah kota, ya kan, di Solo, ya kan, terus pindah ke Metro, ke DKI. DKI kan baru cuman sekian tahun. Belum menguasai keadaan, sudah menjadi RI1. Nah, disinilah dia merasa dinina bubukkan dengan pemain-pemain di kanan kirinya, ring satunya semuanya bermain. Iya kan, memiara buzzer, miara ini kan ini bukan rahasia lagi. Buzzer, setelah buzzer mulai menghujat sana sini, langsung diajak makan bareng sama beberapa oknum-oknum di ring satu, ya kan? Ya, jenderal-jenderal merah lah kalau saya bilang lah. Nah ini bagaimana kalau negara sudah dikelola? Setahun yang lalu saya selalu bilang bahwa negara ini dikelola dengan manajemen pemerintahan yang sifatnya seperti preman, seperti gangster. Nah ini kenyataan sekarang. Jadi so what? Kalau memang begitu, apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Ustadz? Ya kalau seandainya presiden merasa semua yang dilakukan ini menurut dia adalah benar, berarti presiden ini memang akan menghadapi seluruh permasalahan, yaitu ketidaksukaan rakyat yang akan terakumulasi, yang akan membesar, yang berakibat nanti akhirnya ini di jalanan kan akhirnya ini kan tidak kita inginkan. Kalau memang menurut saya, kalau memang presiden ini memang sudah memahami semua, contoh kayak kasus masalah BBM, kenapa harus bersikukuh? Kenapa tidak berpikir bagaimana, apa salahnya menurunkan BBM? Kan sudah banyak pakar-pakar yang menyatakan bahwa itu tidak tepat, semua alasan-alasan yang dikemukakan tidak layak lah untuk dijadikan alasan naiknya BBM. Tapi tetap aja tidak punya sensitivitas tinggi. So what? Jadi? Ya sebaiknya mundur. Wah, ya itu sebenarnya. Iya, sebaiknya mundur. Ini negara-negara besar, itu kasihan 270 juta lebih rakyat sudah ini. Sudah final say untuk mengatakan sebaiknya mundur. Lebih baik mundur. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada, ya tidak hanya karena sentimen sehari dua hari ini, final say-nya, kata terakhirnya lebih baik mundur ya. Soeharto almarhum 32 tahun. Iya. Dengan legowo dia menyatakan mengundurkan diri. Kalau Soeharto mau melakukan perlawanan saat itu bisa kok. Iya. Panglima tertinggi angkatan bersenjata semua di bawah beliau.
Jadi ya sebenarnya itu sobat daerah sekalian, kadang-kadang susah juga kan, kita harus berpira melawan ombak, tetapi artinya final say-nya adalah soal leadership atau kepemimpinan itu adalah soal trust, kepercayaan. Kemampuan tentu ya, tetapi kalau kepercayaan sudah tidak didapat lagi, sudah tidak punya, ya dua kemungkinan, diminta mundur atau legowo mundur begitu kan. Iya, sangat jelas apa yang diulas oleh dua orang ini, ya, bahwa Muhammad Yusuf Martak itu menganggap bahwa Pak Jokowi ini tidak kompeten, ya, Pak Jokowi ini tidak layak menjadi pemimpin, dan dia dianggapnya tidak memiliki rasa sensitivitas terhadap situasi rakyat. Oleh karena itu dia tak henti-hentinya untuk kemudian meminta agar Pak Jokowi mundur saja sebagai presiden. Bagaimana menurutnya juga bahwa Pak Jokowi itu memelihara buzzer ya. Jadi memang tema buzzer ini selalu menjadi tema yang sangat seksi diperbincangkan oleh kelompok sebelah. Kita heran ya, mereka selalu menuding ada buzzer-buzzernya pemerintah, ada buzzer-buzzernya Presiden Jokowi. Ketika ada kelompok-kelompok yang kritis, khususnya dari kelompok mereka, lalu kemudian dikritisi balik, ya serta-merta mereka itu kemudian dituding sebagai buzzer. Tetapi hal yang berbeda ketika kelompok-kelompok mereka, ya, lalu kemudian melontarkan kata-kata yang tidak wajar kepada Pak Jokowi, kata-kata yang tidak etis, ya, yang sangat merendahkan, ya, bahkan mengarah kepada menghina simbol-simbol negara. Itu tidak dianggap buzzer. Ya. Disinilah sebenarnya ketidakobjektifan mereka dalam melihat persoalan ini, bahwa ketika beliau diserang, serta-merta bahwa itu adalah buzzer. Tetapi kalau dia yang menyerang Pak Jokowi dengan segala macam, ya, narasi-narasi yang dia bangun, itu dianggap bahwa oh ini berjuang atas nama agama, memperjuangkan kebenaran. Hal yang sangat tidak elegan, dan ini sangat kontraproduktif ya dengan agenda-agenda yang dibangun. Nah, Pak Yusuf Martak itu memang ya dari awal nampak bahwa dia tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi. Sejak dari GNPF ya hingga ya GNPR ini memang dia adalah figur sentral di sana sebagai penggerak utama ya, yang bahkan tak pernah segan-segan untuk meminta Pak Jokowi untuk kemudian mundur dari kursi kepresidenan. Bahkan dia menganggap bahwa kenaikan BBM ini jelas-jelas memperlihatkan ya presiden katanya tidak memiliki sensitivitas. Katanya ya banyak pengamat bahwa menaikkan harga BBM ini kurang tepat, ya belum saatnya dan sebagainya. Ya, kenapa Bapak Presiden tidak menurunkan saja? Ya, padahal dia lupa bahwa kebijakan pemerintah itu membuat sebuah strategi subsidi silang. Ya, jadi ada kompensasi ya BBM yang digulirkan melalui dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat, khususnya masyarakat ya ekonomi menengah ke bawah. Artinya bahwa ini adalah sebuah proses ya subsidi silang, dan ini lebih tepat sasaran. Dan alhamdulillah bahwa penyaluran dana kompensasi BBM BLT ini sudah hampir ya terlaksana di seluruh wilayah di Indonesia, dan rakyat pun sudah merasakan itu semua, sudah merasakan manfaat. Sehingga ketika Pak Yusuf Martak ya mengatakan bahwa rakyat ya menghendaki Pak Jokowi mundur ya karena rakyat sudah tak ya mendukung lagi, ya dia telah mempermainkan umat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Ya paling juga itu adalah kelompok-kelompok Anda. Paling juga itu ya jamaah-jamaah FPI PA212 yang bermarkas di Petamburan. Loh, kok rakyat Indonesia tidak pernah merasa bahwa Pak Jokowi ini membuat ya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak justru rakyat? Saya sendiri rakyat merasakan bagaimana pembangunan di desa-desa hari ini itu begitu nampak dan sangat terasa. Bahwa bukti kehadiran pemerintah negara di tengah-tengah kehidupan desa itu tidak bisa lagi dinafikan. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Beratus-ratus kilo bangunan jalanan bisa dibangun. Irigasi ya bagi petani. Ada pelatihan-pelatihan para petani. Ada bantuan-bantuan bibit ya. Ada bantuan-bantuan pangan hingga bantuan langsung tunai. Ya, itu terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok ini khususnya Yusuf Martak itu akan tertolak sendiri. Dia terbantahkan sendiri ya dengan fakta-fakta real yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Paling juga dia ini hanya mengolah isu agama ya yang ujung-ujungnya sedang mempersiapkan diri ya untuk Pilpres 2024. Ya, jadi Pak Yusuf Martak ini ya mesti refleksi dirilah. Jangan selalu berada di pihak yang kalah, biar nanti tidak repot-repot lagi mengkonsolidasi jamaah untuk kemudian melawan ya pemerintahan yang sah, karena itu hanya akan menciptakan kegaduhan dan keriuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, harus pandai-pandai mengambil posisi ya pada pihak yang akan menang. Karena kalau tidak ya nanti begini lagi akibatnya. Beliau ini kan selalu berada di pihak yang kalah ya, dia juga tidak pernah mendukung Pak Jokowi dari sejak awal ya mencalonkan diri sebagai presiden. Maka wajarlah jika ya beliau tidak pernah berhenti untuk kemudian menciptakan narasi, menciptakan suasana ya untuk mengganggu agar Pak Jokowi tidak tenang ya dalam merancang program, dalam membangun Indonesia, dengan maksud adalah hendak memperlemah ya rezim ya agar publik dan rakyat Indonesia tidak bersimpati kepada Pak Jokowi di akhir pemerintahannya. Tentu itu yang dia mau ya. Ancaman-ancaman ya meminta mundur dan sebagainya itu adalah alasan-alasan yang tidak logis, yang tidak didukung oleh sebuah argumentasi baik secara sosiologis, politis ya, apalagi secara hukum. Jadi ini adalah sebuah ambisi yang sebenarnya hendak masuk pada area kekuasaan, tetapi mereka tak punya kesempatan untuk itu. Nah, yang dia bisa lakukan adalah demo dan demo ya, yang katanya mengatasnamakan rakyat, yang katanya mengatasnamakan agama, tetapi rakyat juga tidak pernah merasa terwakili oleh mereka. Isu-isu agama juga yang dia bawa itu mendapat kritikan keras juga dari banyak tokoh-tokoh agama, karena cenderung agama ini dijadikan ala politik untuk kemudian menyerang pemerintah, menyerang rezim hari ini. Semoga kita bisa menarik hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa ini, bahwa kelompok-kelompok mereka memang tidak akan pernah senang terhadap pemerintahan Pak Jokowi, dan akan selalu mencari cara, akan mencari pembenaran, akan mencari argumen, akan mencari diksi-diksi untuk melemahkan rezim Pak Jokowi hari ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.